Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Lisa pada video pembelajaran matematika untuk kelas 11. Pada video kali ini kita melanjutkan variasi soal cerita menyelesaikan masalah program minat. Untuk soal yang keempat, menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah berturut-turut 9 juta rupiah dan 8 juta rupiah. Modal yang ia miliki adalah 124 juta rupiah. Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga berturut-turut 10.300.000 rupiah dan 9.200.000 rupiah. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor sapi dan kerbau, tidak lebih. Agar mencapai keuntungan maksimum, banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli adalah. Oke, kita buat model matematikanya. Yang pertama di sini 9 juta untuk sapi dan 8 juta untuk kerbau. Kita misalkan sapinya itu X dan kerbaunya itu Y. Jadi diperoleh 9 juta X plus 8 juta Y kurang dari sama dengan 124 juta rupiah ya. Karena ini modalnya itu 124 juta rupiah. Jadi tidak mungkin membeli dengan melebihi 124 juta. Kemungkinan justru bisa aja kurang dari 124 juta ya. Jadi model matematikanya 9 juta X plus 8 juta Y kurang dari sama dengan 124 juta. Kita sederhanakan menjadi 9X plus 8Y kurang dari sama dengan 124. Selanjutnya, kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari berarti kurang dari ya. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 15. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi objektifnya adalah pertanyaannya yaitu mencapai keuntungan maksimum. Tapi di sini keterangannya adalah harga jual. Kita lihat harga awalnya atau harga beli. Pak Mahmud membelinya itu 9 juta untuk sapi dan dijualnya itu 10.300.000. Jadi keuntungannya yaitu 10.300.000 dikurangi 9 juta rupiah, jadi 1.300.000 ya untuk sapi. Selanjutnya untuk kerbau dijualnya itu 9.200.000, harga belinya itu 8 juta, maka untungnya 1.200.000. Jadi diperoleh fungsi objektifnya yaitu 1.300.000 X plus 1.200.000 Y ya. Bu, kenapa enggak 10.300.000 X plus 9.200.000 Y kemudian dikurangi dengan modalnya yaitu 124 juta. Jadi modalnya itu kan 124 juta, tapi kan bisa saja modalnya itu tidak 124 juta habis. Jadi kita tentukan fungsi objektifnya yaitu harga jual dikurangi harga beli gitu ya. Selanjutnya kita tentukan kendala-kendalanya. Diperoleh ketika X-nya 0 maka Y-nya 15,5 ya. Kemudian ketika Y-nya 0 maka X-nya 13,8. Jadi 0,15,5 dan 13,8,0. Kemudian yang kedua, jika X-nya 0 maka Y-nya 15 dan jika Y-nya 0 maka X-nya 15. Jadi 0,15 dan 15,0. Selanjutnya kita buat grafiknya. Yang pertama 0,15,5 dan 13,8,0 ini ya. Kita buat garis seperti ini. Jika titik ujinya 0 itu kurang dari sama dengan 124, betul ya. Jadi artinya itu adalah mengenai titik uji. Kemudian 0,15 dan 15,0. Kita tarik garis. Jadi 0 itu kurang dari sama dengan 15, betul ya. Jadi ini juga arsirnya ke dalam atau mengenai titik uji, maka diperoleh daerah himpunannya yaitu ini ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa titik ekstrimnya yaitu 0,0, 0,15, 13,8,0 dan titik potong dari kedua garis. Kita simpulkan A. Selanjutnya kita cari titik potongnya yaitu eliminasi dari 9X plus 8Y sama dengan 124, X plus Y sama dengan 15. Kita kalikan
Ya, 9x plus 8y sama dengan 124 dan 9x plus 9y sama dengan 135. Diperoleh bahwa nilai y-nya yaitu 11. Selanjutnya disubstitusikan ke persamaan kedua. Diperoleh bahwa nilai x-nya yaitu 4. Jadi titik potongnya dapat kita ketahui bahwa titik potongnya yaitu 4,11. Selanjutnya kita substitusikan ke fungsi objektifnya untuk masing-masing titik pojoknya ya. Untuk yang pertama 0,0 tentu saja hasilnya 0. Kemudian 0,15 1.200.000 kali 15 ketemu 18 juta. Kemudian 13,8,0 ini 1.300.000 kali 13,8 diperoleh 17.940.000. Selanjutnya 4,11 1.300.000 kali 4 dan 1.200.000 kali 11, maka diperoleh 18.400.000 rupiah. Jadi bisa kita lihat bahwa keuntungan maksimumnya yaitu 18.400.000 rupiah. Maka agar mencapai keuntungan maksimum, banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli yaitu 4 sapi dan 11 kerbau ini ya. Titik pojok 4,11. Tapi ingat ya, kita tetap harus membuat grafiknya terlebih dahulu. Selanjutnya, seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat memuat 400 pasang sepatu. Keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki 10.000 dan setiap pasang sepatu wanita 5.000. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang, keuntungan terbesar adalah, kita buat model matematikanya terlebih dahulu ya. Kita misalkan banyak sepatu laki-laki yaitu X dan banyak sepatu wanita yaitu Y. Ya, yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa toko tersebut hanya dapat memuat 400 pasang sepatu, yaitu jumlah sepatu laki-laki dan wanita itu 400 pasang. Maka X plus Y kurang dari sama dengan 400. Selanjutnya, ini untuk sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Jadi sepatu wanita tadi Y ya, Y lebih dari sama dengan 150 karena paling sedikit ya. Jadi Y lebih dari sama dengan 150. Kemudian untuk sepatu laki-laki di sini ada paling sedikit 100 dan tidak boleh melebihi 150. Jadi antara 100 dan 150 begitu ya. Paling sedikit artinya 100 pun ikut ya. Jadi 100 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 150 karena tidak boleh melebihi 150. Ya, ini model matematikanya. Selanjutnya, fungsi objektifnya yaitu keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki adalah Rp10.000 dan setiap pasang sepatu wanita yaitu Rp5.000. Jadi 10.000 X plus 5.000 Y. Kemudian kita tentukan kendalanya, yaitu jika X-nya 0 maka Y-nya 400, jika Y-nya 0 maka X-nya 400. Jadi 0,400 dan 400,0. Selanjutnya kita gambar grafiknya. 0,400 dan 400,0. Kemudian kita ambil titik ujinya 0. 0 itu kurang dari sama dengan 400, betul ya. Jadi arsirnya itu ke dalam. Kita bayangkan dulu bahwa arsirnya itu ke dalam, yaitu mengenai 0. Kemudian Y lebih dari sama dengan 150. Ini ya, titik Y-nya itu 150, batasnya kita ambil garis seperti ini. Lebih dari 150, jadi kan ke atas ke sini ya, ke atas. Tadi itu ini ke dalam. Kemudian ini untuk Y-nya itu lebih dari 150, jadi ke atas. Jadi kemungkinannya kan di sini. Selanjutnya untuk X-nya itu antara 100 dan 150. Nah, ini 100 dan 150. Jadi daerahnya itu tadi kan daerahnya di sini. Kita persempit lagi antara 100 dan 150, yaitu di sini kan daerahnya di sini. Jadi bisa kita lihat bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Ya, ini daerah himpunan penyelesaiannya.
bisa kita lihat bahwa terdapat titik ekstrimnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kita simbolkan untuk yang pertama di sini untuk titik A, kemudian ini titik potongnya kita simbolkan B, ini C, dan ini D ya. Nah, kita bisa lihat bahwa titik potong A yaitu 100,150 ini ya. Kemudian untuk B yaitu 150,150. Sedangkan untuk C, ini titik potong C adalah titik potong antara garis X plus Y sama dengan 400 dan X-nya sama dengan 150. Kita substitusikan untuk X sama dengan 150 ke persamaan X plus Y sama dengan 400. Nih, 150 plus Y sama dengan 400, maka diperoleh Y-nya sama dengan 250. Jadi, titik potong C bisa kita ketahui bahwa 150,250. Selanjutnya untuk titik D, yaitu titik potong antara persamaan X plus Y sama dengan 400 dan X-nya itu 100 ini ya. Kita substitusikan. Jadi, kita ketahui bahwa untuk titik D yaitu 100,300. Selanjutnya kita substitusikan fungsi objektifnya yaitu 10.000 X plus 5.000 Y untuk keempat titik pojok ini. Yang pertama 100,150 yaitu 10.000 kali 100 ditambah 5.000 kali 150 sama dengan 1.750.000. Kemudian untuk 150,150 yaitu 10.000 kali 150 ditambah 5.000 kali 150 sama dengan 2.250.000. Kemudian untuk 150 kali 250, maka 10.000 kali 150 ditambah 5.000 kali 250 sama dengan 2.750.000. Kemudian 100,300 yaitu 10.000 kali 100 ditambah 5.000 kali 300 sama dengan Rp2.500.000. Jadi dapat kita lihat bahwa nilai maksimumnya yaitu Rp2.750.000. Ya, demikian beberapa contoh soal cerita untuk menyelesaikan masalah program linear. Dari kelima contoh dengan pertanyaan yang sedikit berbeda, bisa kita ambil triknya, yaitu jika yang ditanyakan keuntungan maksimum, maka biasanya model matematikanya itu menggunakan ketidaksamaan ulang dari atau kurang dari sama dengan. Jika yang ditanyakan keuntungan minimum, maka biasanya model matematika menggunakan ketidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kemudian jika yang ditanyakan berapa yang harus dijual, maka jawabannya itu titik ekstrim dari nilai optimum yang ditanyakan, baik nilai maksimum atau nilai minimum. Jika yang ditanyakan keuntungan dengan diketahui harga jual, maka fungsi objektifnya harga jual dikurangi harga beli, bukan fungsi objektifnya itu harga jual kemudian nanti hasil akhirnya dikurangi modal ya. Terakhir, perhatikan soal cerita apabila soalnya itu menggunakan model yang bukan menggunakan ketidaksamaan nilai dua variabel seperti tadi contoh yang terakhir. Terima kasih, demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.